nggak ada yang sempurna. Yang kita butuhkan itu berkaca. Memang kalau berkaca terus kita ketemu dengan yang kita suka semua, enggak lah, ini kurang rapi, ini kurang bener. Cuman kan kita sendiri yang nyimpulkan karena kita lihat di kaca kan. Sekarang saya minta tolong teman-teman saya dari kaca. Tell me what is wrong with me. Tell me what is not right. Tell me what need to be corrected. Dan ketika itu diungkapkan, dikatakan, teman saya akhirnya nggak usah lagi pakai menyembunyikan identitas dia, tulis aja namanya. Nah, kenapa? Ya karena dia merasa bahwa kalau saya ngomong sama Anies ternyata Anies nggak marah kok gitu. So what's big deal? Nah, jadi itu saya kerjakan zaman kuliah dulu. Wow, Bener-bener saya kerjakan. Itu teman yang saya menuliskan langsung itu namanya Bimo Nugroho. Memang betul-betul a free atau a fair competition, maka harusnya kita tidak khawatir dengan banyaknya calon yang hebat. Makanya nolkan presidensial threshold itu satu. Yang kedua, ya biarkanlah orang-orang berbakat ini bersaing secara sehat. Yang saya khawatirkan sebenarnya bukan Aniesnya menang, tapi pemilu itu curang, dan yang menang itu karena bantuan dari oligarki dan birokrasi istana. Kalau sudah terjadi begitu, kita nggak bisa berharap pemimpin itu jujur dan amanah. Pemimpin yang jujur, amanah, diridhoi hanya mungkin kalau dia tidak ikut dalam pemilu yang comberan. Walaupun dia ikut di dalam kontestasi yang comberan tersebut, tapi dia tidak ikut-ikutan kotor. Tapi kalau dia ikutan kotor, kita nggak bisa berharap pemimpin yang jujur dan amanah. Kalau misalnya dia punya perjanjian dengan orang belakang layar, kemudian ada state aparatus yang digerakkan, bahkan diubah suaranya misalnya. Jadi Anda jangan bayangkan ya, orang bisa jujur, bisa amanah kalau dia menghalalkan segala cara untuk menang dengan dalih apapun. Karena kalau Anda sudah menangnya begitu, Anda tega, apalagi hanya sekedar menyakiti rakyat, lebih tega lagi ya, menyakiti 1-2 orang dan lain sebagainya. Jadi yang kita inginkan adalah menang secara gentle, jujur, transparan, adil, dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dengan demikian kita berharap pemimpin itu betul-betul pemimpin yang kredibel. Karena begini, kalau pemimpin itu berjiwa baik, dia nggak khawatir dengan kritik. Ya, saya merasa bahwa kalaupun saya sering mengkritik Ganjar, yang Ganjar itu teman saya, bukan karena Ganjarnya. Saya mengkritik sistem di belakang Ganjar. Ya, saya mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi yang menurut saya tidak menjaga demokrasi, bahkan memelihara para buzzer. Nah, sistem itulah yang dikritik. Karena itu, mereka yang mau meneruskan sistem itu, ya siapapun walaupun teman sendiri, pasti tidak akan saya endorse. Sebaliknya, orang yang mau membongkar sistem itu, walaupun saya tidak kenal, akan saya endorse. Tapi yang paling penting adalah pemilihannya harus jujur dan amanah. Makanya saya bilang kalau 0%, saya berharap yang turun ke gelanggang itu tidak hanya Anies Baswedan, tapi juga ada Rizal Ramlinya, ada siapapun. Jadi orang-orang baik, a few good men, ya, a few good persons itu, a few good people itu harus mau terjun dan turun. Ya. Anies Baswedan ini kemudian tiba-tiba berkunjung di Kabupaten Blora. Tanpa Anies Baswedan ini menunaikan salat zuhur ya di Masjid At-Taqwa, Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora pada Selasa kemarin. Nah, saat ditanya terkait agenda datangnya Anies ke Blora ini, dirinya mengaku hanya kebetulan. Dirinya hanya mengaku silaturahmi saja kepada teman lama beserta keluarganya. Namun mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut enggan mengungkapkan siapa teman lamanya tersebut. Intinya ada di Kelurahan Tempelan. Nah, dirinya menegaskan kedatangannya di Blora hanya kebetulan, bahkan dirinya melempar pertanyaan kepada wartawan juga ya, karena sama-sama dalam saat itu kita juga tidak kebetulan bertemu. Sementara itu Sudagio selaku pengurus takmir Masjid At-Taqwa mengaku senang bertemu dengan Anies Baswedan, karena ini juga tiba-tiba juga kemudian kita singgung perihal tentang apa yang dibicarakan di Blora, dirinya tidak begitu mengetahui.
karena Anies Baswedan sendiri juga tidak mengatakan apapun. Tak hanya sembahyang, Anies Baswedan juga memberikan bantuan uang tunai kepada pengurus takmir Masjid At-Taqwa. Adapun beberapa warga juga tampak bersuah foto dengan mantan Menteri Pendidikan RI. Berkunjung ke Blora, Anies Baswedan ke tempat teman lama. Dikutip dari Blora, calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan membuat kaget jemaah Masjid At-Taqwa Blora. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mampir sholat zuhur berjamaah sebelum ke rumah koleganya di Blora. Anies datang dengan menggunakan mobil Toyota Innova berplat nomor B1958 DKL sekitar pukul 11.55 waktu Indonesia Barat. Pada saat memasuki area masjid, beberapa orang tampak kaget dengan kedatangannya. Ada juga yang baru sadar beberapa saat ketika hendak melaksanakan sholat. Awalnya, mantan Mendikbud itu sempat diminta untuk menjadi imam, namun ia menolaknya dan langsung mengambil posisi berderet dengan jemaah lainnya. Silaturahmi saja, ada ke tempat teman lama, itu aja, ucap Anies saat ditemui wartawan Selasa 4 April. Belum sampai di rumah teman, pas masuk zuhur sholat dulu, sambungnya. Seusai sholat, para jemaah sholat zuhur itu pun secara bergantian untuk bersuah foto dengan Anies yang mengenakan baju batik berpeci hitam ini. Sudakyo, salah satu seorang pengurus masjid, mendapat bantuan untuk masjid dari Anies. Dia mengaku senang karena dikunjungi mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Pihaknya juga menerima bantuan untuk Masjid At-Taqwa. Tidak membahas apa-apa, saya tanya terus tapi tidak menjawab, ungkapnya. Bantuan untuk masjid tapi tidak tahu jumlah berapa, nanti nek perlu dihitung bareng teman-teman, lanjutnya. Setelah dari masjid, Anies langsung mengunjungi rumah teman lamanya di Jalan Raja Wali 4 Tempelan, Blora. Kegiatan itu tidak diperkenankan untuk diliput karena bersifat privat. Setelah itu, Anies menyempatkan untuk membeli kaos Samin Suros Sentiko dan kain ekoprint dari salah satu UMKM Blora. Awalnya, mantan Mendikbud itu sempat diminta untuk menjadi imam, namun ia menolaknya dan langsung mengambil posisi berderet dengan jemaah lainnya. Silaturahmi saja, ada ke tempat teman lama, itu aja, ucap Anies saat ditemui wartawan Selasa 4 April. Belum sampai di rumah teman, pas masuk zuhur sholat dulu, sambungnya. Seusai sholat, para jemaah sholat zuhur itu pun secara bergantian untuk bersuah foto dengan Anies yang mengenakan baju batik berpeci hitam ini. Sudakyo, salah satu seorang pengurus masjid, mendapat bantuan untuk masjid dari Anies. Dia mengaku senang karena dikunjungi mantan Gubernur DKI Jakarta itu.